salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Ya. Jadi KPU Solo kan kita juga minta salinan ijazah Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah kemudian kami Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah itu yang paling lucu karena gini. Ketika mereka, alasan mereka, karena itu sedang diuji. Silakan Bang Lukas dulu ya, kita dengarkan Bang Lukas terlebih dahulu. Saya nggak suka kalau dianggap personal, itu bukan sedih dan personal. pedih itu bukan karena gugatan ditolak. Jadi sedih dan pedih kondisi bangsa ini gitu. Jadi kok lembaga-lembaga negara berperilaku seperti itu tidak bisa menjadikan benteng bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Ini cerdas. Nah, kembali ke laptop ya. Ini yang ketiga, substansi yang ketiga. Jadi kami, Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan ke KIP itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menyangkut catatan proses Jokowi mendapatkan ijazah ya dan akademik. Yang kedua yang penting adalah untuk mengetahui kinerja PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumen di lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga khususnya. Jadi kita ingin mengevaluasi kinerja pengelola informasi publik ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi bangsa ini untuk terus menegakkan demokrasi dan keterbukaan. Nah kita pada poin yang kedua ya. Jadi dari dua sidang kita baru dua sidang ya. Meneliti betul gitu loh. Padahal ada juga. Dua sidang ya. Niat politiknya banyak itu. Orang nggak punya prestasi ini. Itu loh. Konyol Kok banget. punya Kita ambilkan dulu. Badut ini. Iya, jadi gini ya. Peneliti. Yang pembelajaran tentang kinerja PPID itu kentara sekali di sidang-sidang KIP. Iya. Tidak adanya konsistensi, tidak adanya koordinasi, rendahnya pemahaman. Yang kemarin sidang mediasi dengan KPU ya, 3 KPU. Itu menunjukkan sekali tidak adanya koordinasi dan pemahaman tentang dokumen yang terbuka. Misalnya begini, salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Jadi KPU Solo kan kita juga minta salinan ijazah Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah kemudian kami Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah itu yang paling lucu karena gini. Ketika mereka, alasan mereka, karena itu sedang diuji konsekuensi. Tapi kalau dugaan Anda? Dugaan saya begini, enggak, pertanyaan saya ke mereka lucu nih. Loh, Anda ini ibarat struktur kepolisian, Anda ini Polres. Nah, KPU Pusat, Mabes Polri-nya itu sudah ngasih salinan ijazah. Kemudian Kapolda DKI sudah ngasih salinan ijazah. Lah ini Polres Solo kok nggak mau ngasih? Jawabannya apa Bang? Alasannya kami masih uji konsekuensi. Jadi dengan adanya semua alasan-alasan dari banyak pihak, ini Anda ada dugaan-dugaan nggak terkait? Ada dugaan itu tidak kompeten. Kemudian tidak ada koordinasi dan kemudian tidak mau kerja dengan benar. Oke. Ya kalau kalah menurut Anda mungkin apakah mereka menghargai Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden, mengikuti aturan yang ada atau seperti apa? Dugaan saya worst scenario memang begitu, ada konspirasi untuk melindungi. Tapi saya lebih yang kedua sih, karena saya tidak suka teori konspirasi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka ingin menyelamatkan diri juga. Oke, baik. Bang Andi. Konspirasi katanya, apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang real ijazahnya ini asli sebenarnya? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan, kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya ada politik. Tadi Bung Mardiansyah bilang, itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, kan kita menghadapi negara ya. Oke, silakan. Kita menghadapi penyalahgunaan negara, inkompetensi aparat negara. Enggak, interupsi ya, jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah.
Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena Emang memang kalian orang menang kalah apa? sejak Menang apa awal ini? itu kan saya Ini bilang kacau ketika ini. gugatan ditolak Ini kayak seperti kata usul dalam itu apa tempurung. seperti judul itu ya. Persis soal Jokowi menang kunjungannya, telak. kodok. Dari tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan Oke. dari KIP itu. Tapi saya Abang, melihat kata dalam tempurung bahwa persis nih, kayak memang kodok. orang-orang kalah itu Kayak tidak kunjungan. pernah berjiwa besar. Tak menelan Harusnya kan berjiwa Kata besar. menelan. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Kan Betul. kalau kalah pilpres Iya. bertarung lagi Bertarung yang lain 2029. Gitu, Oke. Jangan pengiran opini publik negatif. Ini seolah-olah jadi Ngapain? gaji Jadi besar dilusi gitu aja loh. pemikirannya. Nah, baru yang dilusi masuk dengan pemikirannya, Dan Bang. seakan-akan Ada yang selalu kurang. berlindung di balik peneliti-peneliti. Tapi padahal tim suksesnya Roy juga kan gitu loh. penelitian Anda Sekaligus apa, aja Anda? itu jadi ini aja. Jadi Saya mau tanya Bang kuasa Roy dulu. hukumnya Roy Suryo Soal- gitu loh. Kacau Saya ini, ya. mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban termul itu selalu tunggu pemilu termulia. tahun 2029. Bukan. Loh, dalam 5 Kan tahun soalnya gini, ini kita tidak Jokowi- mempedulikan pemilu. Apa? Pemilu 2024 Bon Jovi sudah itu tujuannya kita akan selesai. ini Tapi setelah terkesan pemilu mulia sekali, terlalu toh. banyak kasus Padahal kita tahu di persoalan balik yang itu harus bukan kita itu persoalkan tujuan sebagai utamanya rakyat. Punya gitu loh. prestasi, orang nggak Tujuan bisa utamanya rekam bukan jejak itu kayak gitu loh. gini nih. Ya, Tadi kan prestasinya kata- Rosuryo apa prestasinya Rosuryo? Ya, dengan dua orang Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Ya, itu prestasinya itu. Itu Udah prestasinya pengalaman. tuh, tahanan 9 bulan. Ada. Baik, Gitu, saya ke jadi Bang Roy. nggak Tadi Anda mau ada. mengatakan secara substansi tadi yang dikatakan oleh Bang Mardiansyah. Apa tanggapan Anda tadi, Bang? Iya, dia kan nggak bisa nanggepin apa yang ada. Jawabannya cuma gitu, tunggu sampai 2029. Jangankan tunggu 2029, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab oleh Dirjen Dikdasmen ya. Ketika Boleh. mereka Kalau mengatakan kalah nanti ya, jangan ngambek lagi, kan gitu loh. akan dibuka. Jangan mutung lagi. Ya gitu. Jadi ini jelas ya. Boleh ada aja. orang yang tidak sah menduduki posisi jabatan sekarang itu. Ya kalau dimakzulkan ya jangan marah lah. Itu nanti akan ada waktu ya, time will tell. Akan Boleh. nggak perlu nunggu 2029. Oke, tadi dikatakan Monggo. kalau kalah lagi gimana Bang? Katanya Iya. publik Kalah keeping lagi score. berjuang lagi gitu, Kalah namanya lagi petarung, berjuang. jangan kemudian ngeyel Dan gitu. ini kesalahan analogi adalah dipikir bernegara itu kayak pertandingan sepak bola. Iya, Kalah menang menang, kalah. bukan, Itu bukan. enggak. Ada. Bernegara Kita itu nggak- adalah kita nggak ngambil analogi persoalan itu juga. pemikiran. Tapi bahwa Jadi ada beberapa bagaimana klaster yang kedaulatan dibangun rakyat pun ditegakkan, terbantahkan, itu demokrasi dimaksudnya dijalankan. Sebentar, sekalanya sebentar Bang boleh Mardiansyah, saja kita gitu. dengarkan dulu Bang. Iya. Sebentar Bang, silakan. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah Maksudnya- bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Iya. Ketika Seolah-olah pemilu cerdas betul, dan antara padahal satu nggak dan cerdas lain gitu. pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Oh, kayak gini Di yang antara cerdas pemilu ini. dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus terbongkar satu Emosi persatu. ya. Oke. Kasihan. Nah itu yang bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Kasihan. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya Nah, itu seperti bisa apa, nggak Bang? ngomong? Ya kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang? Ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Aduh. Jadi ini kan bukan analogi Nggak yang bisa menurut ngerti saya nih apa yang sidang-sidang disampaikan kan KIP. terbantahkan Bukan semua ditolak. gitu loh. Jadi kalau misalnya memang merasa memang betul dan belum tercapai tujuannya monggo. Oke. Silakan. Tahun Tapi kalau 2029. kalau memang Tanggapan Anda soal konspirasi memang tadi dia seperti apa, Bang? tidak lagi diwujudkan, tidak lagi misalnya memang diakomodir, diputuskan soal yang apa yang diinginkan, jangan pedih, Oke. jangan sedih. Oke. Bang, kita membahas dengar soal- bukurnya tuh saya agak terenyuh gitu. Diksinya, Kita diksinya tuh sedih. terbatas Oke. banget. Bang, Ini. Bang Kayak Mardiansyah, gini, kita aduh, tadi aduh. membahas Kasihan soal banget. apa yang dikatakan oleh Bang Lukas soal konspirasi. Apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang pure ini adalah ijazah yang asli? Tapi kita akan bahas Bang usai jeda. Iya. Tetap di Oke.